Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. In the name of Allah, the most merciful and the most gracious. All of praises to Allah, the Lord of the world, the Master of the day after, and the Creator of everything in this universe. Peace and salutation be upon our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has brought us from the darkness into the brightness and guided us into the right way of life. Sahabat mutu yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, terutama nikmat sehat, kesempatan, sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa di akhir bulan Ramadan ini. Selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Sahabat mutu yang dirahmati Allah, dalam kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan keutamaan malam Lailatul Qadar. Bulan penuh kemuliaan ini sangat dirindukan oleh setiap muslim. Karena pada bulan ini di mana Allah melimpahkan pahala bagi setiap hambanya. Selain itu, pada bulan Ramadan ini pula ada satu malam yang sangat dinanti-nantikan oleh kaum muslimin di seluruh dunia, yaitu malam Lailatul Qadar. Sahabat mutu, apa itu malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar bukanlah malam Minggu, bukan pula malam Kamis, melainkan malam yang penuh dengan kemuliaan yang terdapat di salah satu malam ganjil pada minggu-minggu terakhir di bulan Ramadan. Ada banyak kemuliaan yang dimiliki oleh malam Lailatul Qadar. Adapun kemuliaan tersebut yaitu yang pertama, malam Lailatul Qadar adalah malam diturunkannya Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Qadar ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Sahabat mutu yang berbahagia, Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan secara berangsur-angsur selama 23 tahun atau tepatnya 22 tahun 2 bulan 22 hari. Bahkan selama bulan Ramadan, malaikat Jibril sering mengunjungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyimak murojaah dan hafalan Al-Quran beliau. Sahabat mutu yang berbahagia, keutamaan yang kedua adalah malam Lailatul Qadar merupakan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qadar ayat 2-3. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfisan. Artinya, dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu adalah lebih baik dari 1000 bulan. Sahabat mutu yang dirahmati Allah,
Bila kita coba hitung permisalannya 1000 bulan saja, maka malam Lailatul Qadar yang hanya satu di minggu terakhir malam Ramadan setara bahkan lebih daripada 83,3 tahun. Dengan demikian, jika kita mendapatkan malam kemuliaan tersebut dan kebetulan kita sedang melaksanakan ibadah, maka ibadah kita yang satu malam tersebut senilai dengan ibadahnya orang selama hampir 84 tahun. Subhanallah, sungguh besar karunia yang Allah berikan kepada kita. Sahabat mutu yang dirahmati Allah, keutamaan yang ketiga, bahwa malam Lailatul Qadar menjadi malam turunnya para malaikat. Hal ini diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Qadar ayat 4. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Yang artinya, pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Sahabat mutu yang dirahmati Allah, tahukah mengapa malaikat Allah perintahkan untuk bertebaran turun ke bumi? Ialah karena turunnya para malaikat menandakan ada berkah dan rahmat. Dan pada malam Lailatul Qadar di bumi ada banyak keberkahan. Diterangkan dalam tafsir Al-Quran Al-Azim bahwa para malaikat akan turun dan mendatangi para pembaca Al-Quran, majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu, dan para malaikat pula akan meletakkan sayap-sayap mereka pada para penuntut ilmu. Sahabat mutu yang dirahmati Allah, keutamaan dari malam Lailatul Qadar yang keempat adalah menjadi malam yang penuh dengan kesejahteraan hingga fajar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Qadar ayat 5, Salamun hiya hatta matla'il fajr. Artinya, malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Sahabat mutu, malam Lailatul Qadar adalah malam pilihan Allah yang luar biasa. Karena pada malam tersebut ada salam yang berarti keselamatan dari sejak malam hingga terbit fajar. Sahabat mutu yang dirahmati Allah, keutamaan dari malam Lailatul Qadar yang kelima, yaitu menjadi ladang penghapus dosa di masa lalu. Nabi Muhammad SAW bersabda, Man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sahabat mutu yang dirahmati Allah, alangkah mulianya malam Lailatul Qadar. Alangkah beruntungnya orang-orang yang mendapatkan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan ini. Lalu, kira-kira kapan malam Lailatul Qadar itu? Nabi Muhammad SAW bersabda, seraya menyuruh kita untuk berusaha mencarinya di 10 malam terakhir Ramadan. Sebagaimana sabda Rasulullah, carilah Lailatul Qadar pada 10 malam yang terakhir dari Ramadan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Lantas, adakah doa yang bisa diamalkan saat malam Lailatul Qadar?
Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wahai Rasulullah, apa pendapatmu jika aku mengetahui suatu malam adalah Lailatul Qadar? Apa yang mesti aku ucapkan saat itu?" Beliau menjawab, "Katakanlah, Allahumma innaka afuwun tuhibul anfa fa'fu'ani." Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf yang menyukai permintaan maaf. Maafkanlah aku. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Ada beberapa amalan yang bisa dilakukan saat malam Lailatul Qadar. Di antaranya, iktikaf atau berdiam diri di dalam masjid dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadarusan, membaca Al-Quran, sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW melakukan iktikaf pada 10 hari akhir bulan Ramadan sampai beliau meninggal dunia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan mengerjakan iktikaf, maka umat muslim juga turut mengamalkan ibadah sunnah yang dapat mendatangkan pahala. Yang kedua, menegakkan sholat malam. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa mengerjakan sholat sunnah di malam hari bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala Allah, niscaya dosa-dosanya yang terdahulu diampuni." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan yang ketiga, memperbanyak zikir yang bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Memperbanyak zikir dan mengingat Allah sangat dianjurkan di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Yang keempat, memperbanyak istighfar. Sahabat mutu yang dirahmati Allah, jelang penghabisan bulan Ramadan tahun ini, marilah sama-sama kita kencangkan ikat pinggang kita, jaga kesehatan, dan jaga semangat, terutama untuk mendapatkan keutamaan dari malam Lailatul Qadar. Semoga Allah pertemukan kita dengan Lailatul Qadar, menerima amalan puasa dan amalan-amalan lainnya di bulan yang penuh berkah ini. Amin, amin ya robbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Kesempurnaan hanya milik Allah. Nasrum minallah wa fakum qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.